kita unboxing prosesornya. Oke teman-teman. Nah, garansi distributor 3 tahun, kalau toko biasanya adalah 1 tahun. Jadi teman-teman ngurus sendiri ya. Misalnya kepengen garansi panjang. Kayaknya keren ya, lah standar ya, bawaannya original, berbeda ya dengan yang kemarin. Ini kelihatan seperti gamer, apa ya, bentuknya yang tidak beraturan tapi bagus ya, modelnya masih terbungkus ya, agak besar. Coba kita bandingkan dengan generasi 11. Nah ini generasi ke 11 ya, ini Core i5. Nah ukurannya ini apa aja nih, keep persegi ya, yang ini apa persegi panjang ya. Nah itu sekilas saja, ini adalah Core i5 generasi 11 dengan ini adalah Core i3 generasi ke-12. Oke, sekarang kita buka prosesornya, kita masukkan ke dalam motherboardnya. Sebentar. Oke. Di prosesor ini adalah support mendukung DDR5. Di sini adalah menggunakan DDR4 dengan 3200 dengan merek Kingston ya, Fury. Oke, nanti untuk VGA-nya carry ya, atau mau pasang nanti setelah dirakit aja. Coba diperlihatkan Mas VGA-nya. Diperlihatkan dulu. Ini adalah GTX dengan 1050 Ti merek Yotak 4GB. Buka Mas. Seperti ini adalah tampilan GPU-nya. Ada satu kipas ya teman-teman. Kita lihat konektivitasnya. Nah ini ada untuk DisplayPort HDMI, tidak terdapat port VGA. Di sini ada DVI ya teman-teman. Powernya nggak ada ya. Untuk power tambahannya, pin powernya nggak ada. 4GB 128 bit. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop bagus semua berkelas. Mantap, salam teknologi. Oke teman-teman ya, gimana setelah lihat cuplikan dari perakitan tadi? Nah ini kita beri judul dengan pengujian performa teknologi dari Intel Core i3 generasi ke-12 yang terbaru ya, dimana nanti kita akan mengetahui hasilnya. Seperti yang sesuai yang kita janjikan yang kemarin, kita akan menguji Intel Core i3 Alder Lake sebelum kita menguji dari Intel Core i5 generasi ke-12 Alder Lake. Nah di pengujian tersebut nanti kita akan paparkan ya teman-teman buat pengalaman. Jadi intinya apakah generasi ini lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah teman-teman bisa ditonton dari video kita, dan mungkin nantinya akan kita perbandingan juga setelah kita ngevlog ini dengan generasi sebelumnya. Oke, aku langsung saja ya, akan kita sebutkan spesifikasinya, nanti kita akan uji, dimana produk ini adalah produk yang terbaru keluaran dari Intel. Kita merakit serangkaian PC ini yaitu dengan Intel Core i3 generasi ke-12 Alder Lake, yaitu dari 3,3 GHz up-nya sampai ke 4,3 GHz prosesor ya teman-teman. Dia adalah menggunakan 4 core prosesor 8 thread. Nah, ini kita bahas sekalian teman-teman ya. Nah, di sini dalam wacana di sini ya, seri Alder Lake ini dia adalah mempunyai TDP, yaitu kalau yang kemarin-kemarin adalah istilahnya TDP ya, mungkin yang sekarang ini agak beda, dia adalah prosesor base power ya namanya ya. Ini adalah 60 watt
dan kemudian maksimum turbo power 89 watt. Jadi dimungkinkan dengan teknologi yang berat. Nah, ini mungkin seperti turbo boost juga ya. Jadi ini ada maksimum turbo power, dia akan menaikkan performanya ya kawan-kawan. Jadi pilihlah power supply yang baik ya teman-teman ya. Di sini kita menguji dengan beberapa tes pengujian. Namun sebelumnya kita akan memaparkan pengujiannya dulu, kita akan sebutkan spesifikasinya. Setelah kita menginjak ke prosesornya, di sini kita racik dengan motherboard yang terkenal, masih merek yang sama juga, namun adalah pengembangannya yang kemarin, yaitu dia adalah di Gigabyte seperti ini akan kawan, dengan H610M HDDR4 yang tadi sudah kita sebutkan ya. Untuk outputnya yaitu dia support CPU dengan 12 tahun Intel, yaitu generasi ke-12 dengan soket yang ada di sini adalah LGA 1700. Jadi ini di soket yang 1200 pastinya tidak cocok. Jadi Gen 10, Gen 20, Gen 11 nggak cocok di sini ya. Buat teman-teman ini adalah untuk Gen 12. Oke, ini untuk motherboardnya ya. Ini tampak atas, gitu, bisa dilihat. Nah, ini untuk modelnya, untuk prosesnya di sini nanti masuk di sini, terus ada slot SSD NVMe ya teman-teman ya di sini. Terus ini ada penguncinya. Nah, ini beda ya kalau dengan yang seri kemarin. Terus ini ada slot untuk memasukkan VGA, ini PCI Express ya. Dan ini ada juga slot lagi, ada dua ya slotnya. Terus di sini ada audio, kemudian ini USB 2, USB 3, ini USB berapa? USB 1, USB 2. USB 3 nya mana? Enggak, ketika ini LED nya USB 3. Terus ini di sini USB 3 nanti dipasangkan sama Infinity ya di depan, jadi transferannya lebih cepat ya. Ini 3 berapa? USB 32. 3,2 Mas. 3,2. Wah, ini berarti lebih hebat dari yang seri kemarin ya teman-teman. Terus ini ada 24 pin untuk powernya, dan ada tambahannya di sini 8 ya. Jadi harus pakai power supply yang bagus ya teman-teman. Di sini kita sudah siapkan ya power supply dengan Infinity RGB. Itu berapa watt itu? 500 watt ya. Untuk konektivitasnya ya, ini bisa dilihat. Oke, di sini ada PS2 ya, untuk ini untuk keyboard dan ini untuk mouse. Terus ini untuk VGA-nya. Terus di sini terdapat HDMI. Terus di sini terdapat USB 2.0 12 dan 3.02. Ini dua lagi, berarti jumlahnya 2,0 nya 4. Terus ini ada tengahnya ada 2, jadi 6 ya jumlahnya. Terus untuk RJ45 kabelannya masuk di sini untuk audio ya. Jadi, oke, sudah. Sebentar. Nah, seperti itu wujudnya. Oke, langsung saja. Jadi yang kemarin itu yang seri Gigabyte dengan H410, yang kemarin nggak ada, yang di sini ada slot SSD NVMe. Dan di sini yang tidak ada adalah kayak outputnya itu DisplayPort ya kan, yang agak penting ya. Nah, di sini pokoknya outputnya yang ada itu VGA dan HDMI yang ada di bawaan ini. Oke, untuk selanjutnya RAM-nya ya kita menggunakan Kingston Fury ya teman-teman. Kita menggunakan 16 GB kit, jadi 8x2 di sini. Kita masukkan di perakitan tersebut ya. Kemudian untuk SSD-nya di sini kita menggunakan SSD 128 dengan colorful merek yang biasa ya kan kawan. Terus kita menggunakan harddisk 1 tera sikit. Jadi kita tambahkan di sini ya kan kawan ya. Karena sistemnya itu untuk 128 kemudian sudah cukup. Terus yang selanjutnya kita di sini menggunakan VGA GTX dengan 1050 karena dalam prosesor tipe ini seri F itu tidak terdapat GPU, jadi harus menggunakan VGA ya kan kawan ya. Di sini VGA-nya atau GPU-nya menggunakan GTX 1050 4GB bermerek, itu bisa dilihat Zotac ya teman-teman ya. Terus untuk casing PSU-nya kita menggunakan Infinity RGB ya, PSU-nya 500 watt. Mungkin dari kita sudah sekian, dan sekarang akan kita uji ya. Tibalah saatnya kita membuka ujiannya. Nah, dari hasil pengujian akan kita sampaikan ya teman-teman ya. Buat teman-teman jika belum merakit ini, teman-teman akan mengetahui hasil kinerjanya. Otomatis kalau secara sekilas mesti teknologi yang terbaru lebih baik. Namun kalau secara harga agak jauh ya, sama dengan generasi 10 itu mungkin selisih sekitar 450-an ya teman-teman ya.
Oke, langsung saja kita sebutkan ya untuk prosesor dengan Intel Core i3 generasi ke-12 Alder Lake. Dia di pengujian dengan Cinebench 15 kita lihatkan datanya. Untuk pengujian pertama dia didapat 1181. Wow, istimewa ya. 1181. Kalau ditandingkan dengan laptop sudah mengungguli dari Intel Core i7 generasi 8 baik ROG maupun MSI ya teman-teman. Dan terus yang kedua, pengujian yang kedua kita lakukan render lagi dengan Cinebench 15, itu bisa dilihat prosesnya. Dia dapat 1184. Jadi ke satu itu menurun tapi kedua naik ya, angkanya naik sekitar 1 2 3 kelipatan 3. Terus kemudian pengujian render ketiga lagi dengan Cinebench 15 dia mendapat 1183, diperlihatkan ya teman-teman ya. Itu jadi nurun lagi satu, tapi nggak drastis. Jadi dalam hal ini ada peningkatan ya teman-teman ya untuk pengujian di Cinebench R15. Terus kemudian kita nggak puas, selain menggunakan Cinebench 15, kita menguji di performa dengan menggunakan Cinebench R23 yang terbaru, terupdate, di mana di single core-nya dapat berapa tadi mas? Single core-nya adalah 1536. Nah, di single core-nya, di awal single core-nya. Namun dia puterannya nggak hanya satu, beda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu satu single core satu. Anehnya kalau yang seri ini yang generasi ke-12 itu berulang-ulang. Kan kalau nggak salah sampai 2 atau 3 kali ya kan kawan ya. Terus kemudian yang kedua dia dengan multicore-nya, ternyata di multicore tersebut dia 4 thread 8 core, dia 4 core 8 thread, dia itu rendernya sampai ke 6. Jadi buat teman-teman kalau beli ini di pengujiannya kita pastikan bahwa renderannya itu sampai ke 6. Itu lucunya ya. Kalau yang kemarin biasanya 4 core itu ada 4 renderan. Kalau di sini itu 4 core tapi renderannya sampai ke 6. Nah, mungkin kita kurang mengerti ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Di sini Cinebench R15 ini, Cinebench R23 ini ya kawan-kawan ya. Dia rendernya sampai ke 6 kali dan ditemukan untuk multicore-nya dia adalah 7429. Jadi 6 kali ya, 6 kali renderan adalah 7429 PTS. Dan untuk single core-nya tadi kita ulang lagi 1936 PTS. Nah, untuk GHz-nya di sini di Core i3 adalah 3,3, up-nya sampai 4,3 GHz. Nah, di sini tadi maksimalisasinya dengan Cinebench R23 adalah dia 4,19. Jadi bisa dibilang hampir 4,2 GHz. Kurang sedikit ya, kurang satu. Istimewa Mas. Kurang satu ke 4,3. Biasanya yang kemarin-kemarin itu nggak sampai, mungkin 3,9 atau berapa. Masih ingat ya, yang saya upload Core i5 dari 10 itu nggak sampai ke 4. Itu dari berapa kemarin 2,9, up-nya sampai ke 4,3, nyatanya dia cuma sampai 3,9. Sedangkan di sini renderannya bisa sampai ke 4,19. Cukup istimewa ya teman-teman. Kemudian setelah itu buat teman-teman yang penggemar game, nah kita uji di game ya. Di sini adalah perpaduan antara GPU juga. Nah, di pengujian dengan game di PES 2021 dengan setting paling mentok dengan Full HD 1080 ya, 1080p didapat sekitar 70 sampai 75 fps. Mengagumkan ya untuk pengujian PES 2021. Jadi ini siap menunggu di game yang update PES 2022. Jadi saya kira ini akan menantang sekali ya dengan game 12-nya. Kemudian di game yang berat juga kita uji di Battlefield. Nah, itu ada datanya kita perlihatkan. Nah, di pengujian Battlefield itu adalah dia mendapat antara berapa tadi? 40 sampai 60 fps ya teman-teman ya. Dia rata-rata 40 sampai 60 fps. Dan untuk settingnya adalah kita setting di Battlefield 4 itu setting ultra. Dia mendapat 40 sampai 60 fps. Jadi kalau direndahkan mesti dia lebih lebih tinggi fps-nya ya, dengan settingan 1080p jadi Full HD. Dan RAM yang dibutuhkan untuk mengeload Battlefield 4 itu Battlefield 5 dia adalah 8,6. Jadi pengujian Battlefield 5 itu dengan setting ultra dia fps-nya 40 sampai 60 fps dan RAM-nya membutuhkan 8,6 GB, enggak sampai 9 GB. Yang kemarin-kemarin itu agak boros. Jadi teknologi ini dirasa menghemat RAM ya. Kemudian untuk CPU-nya dia 60 sampai 70 derajat Celcius.
cukup lumayan, nggak sampai mentok ya kawan-kawan. Dan untuk persentase penggunaannya dia adalah 35% sampai 50%. Ngeri ya, 35% sampai 50%. Jadi 50-nya tuh langka, rata-rata 35%, 40, 50, tapi agak jarang yang persentasenya. Jadi dia belum separuh, tenaganya istimewa. Dan tadi ada agak kelupaan di PES 2019 juga, di PES 2021, itu untuk tenaganya juga dia cuma sedikit, dia antara 35 sampai 45%. Jadi lebih ringan di PES 2021 ya. Dan untuk suhunya dia lebih dingin, 55 derajat Celcius ya teman-teman. Mungkin di pengalaman kita sebutkan ya. Untuk pertemuan yang berikutnya kita akan menguji di performa Core 5. Namun sebelumnya kita akan juga istilahnya itu mengkomparasikan. Jadi sebenarnya berapa persenkah sih kecepatannya atau kelebihannya atau dari upgradable sebelumnya dari Core 3 yang generasi 10 ke generasi 12 itu selisihnya berapa persen ya. Ada yang bilang di konten-konten YouTube itu menaikkan performa itu sekitar 20 sampai 25%. Coba kita lihat di hasil pengujian kita yang setelah ini. Unit Komuter Magelang, Stasiun Lektor dan PC Desktop Bagus 15, mantap. To push on your feet! We fought everywhere, in every condition known, using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language. Geben Sie Gas, Kerz! Köpfe runter! Feindlicher Panzer in Sicht! 12 Uhr! Formation halten! Feuer erwidern! Jetzt! Kerz, fahren Sie uns rein! Bringen Sie uns näher ran! Vorwärts! Los! Feind neutralisiert! Mit der Arbeit! Premiere udah bisa ya dia. Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountaintop, the greatest killing machine
his man. Il s'approche. J'espère que tu es prêt. Là-bas, sur le pont. Avion en approche. Total war brought death home. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Wir nähern uns jetzt den Grund an. Haltet euch bereit. Formation halten, Geschwader. Wir nähern uns jetzt den Grund an. Haltet euch bereit. Formation halten, Geschwader. FPS-nya sudah mengalami kenaikan ya. Oke, jadi teman-teman penasaran dengan Intel Core i3 generasi ke-12 Alder Lake. Ini prosesor ini adalah dirasa adalah mengungguli dengan Intel Core i5 generasi ke-10. Miliki di unit komputer magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus 19. Mantap, salam teknologi.